Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Masitoh, Yana Khairiyah, dan Hafsah Aska Humaira akan mempresentasikan materi tentang istihsan, masalihul mursalah, dan al-urf. Selanjutnya, materi pertama yaitu istihsan akan dijelaskan oleh Hafsah Aska Humaira. Pertama, saya akan menjelaskan tentang istihsan. Apa itu istihsan? Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik. Sedang menurut istilah ahli usul, yang dimaksud dengan istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi atau samar-samar, atau juga dari hukum kuli atau umum kepada hukum yang bersifat istinai atau pengecualian, karena ada dalil syara yang menghendaki perpindahan itu. Jadi, bila seorang mujtahid menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada nas yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk mencari hukumnya terdapat dua jalan yang berbeda. Jalan yang satu adalah jelas dapat memberi ketetapan hukumnya, dan jalan yang lain samar-samar, yakni dapat menetapkan hukumnya dan dapat pula menetapkan hukum yang lain. Padahal pada diri mujtahid tersebut terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk mentarjihkan jalan yang samar-samar, maka ia lalu meninggalkan jalan yang nyata tersebut untuk menempuh jalan yang samar-samar. Demikian juga bila ia mendapatkan suatu dalil kuli yang menetapkan suatu hukum, kemudian setelah ia mendapatkan dalil lain yang mengecualikan dalil kuli tersebut, maka ia menetapkan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kuli ini, maka kedua jalan tersebut disebut istihsan. Selanjutnya, jenis-jenis istihsan. Menurut ulama Hanafiyah, istihsan dibagi menjadi 6 macam. Pertama, istihsan bil anas, yaitu istihsan berdasarkan ayat atau hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan kias kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Contohnya, dalam kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum, puasa orang ini batal karena ia telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai pada waktu berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi yang mengatakan siapa yang makan atau minum karena lupa, ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. Yang kedua, istihsan bi al-ijma, atau istihsan yang didasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan kias pada suatu persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atau suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. Misalnya dalam kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi apabila hal itu dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai. Ketiga, istihsan bi al-qiyas al-kahfi, atau istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kias yang jelas kepada ketentuan kias yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Misalnya dalam wakaf lahan pertanian. Menurut kias jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad.
Dan menurut Qiyas Al-Kafi, wakaf itu sama dengan akad sewa-menyewa karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian tersebut termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Keempat, istihsan bi al-maslahah atau istihsan berdasarkan kemaslahatan. Misalnya, kebolehan dokter melihat aura wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Kelima, istihsan bi al-uraf atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas karena adanya uruf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Keenam, istihsan bi al-doruroh atau istihsan berdasarkan doruroh, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudorotan. Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit dikeringkan. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut, cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk ibadah. Selanjutnya, kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang hujahan istihsan. Pertama, jumhur ulama menolak berhujah dengan istihsan, sebab berhujah dengan istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Ulama yang menolak adalah Imam Syafi'i. Kedua, golongan Hanafiyah membolehkan berhujah dengan istihsan. Menurut mereka, berhujah dengan istihsan hanyalah berdalilkan qiyas hafi yang dikuatkan berdasarkan qiyas jali, atau menguatkan satu qiyas terhadap qiyas lain yang bertentangan dengannya berdasarkan dalil yang menghendaki penguatan itu, atau berdalilkan maslahat untuk mengecualikan sebagian dari hukum kuli. Imam Malik dan pengikutnya juga menggunakan istihsan, tapi di kalangan mereka populer dengan istilah masalihul mursalah. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yana Khairiyah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalihul mursalah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Apa itu masalihul mursalah? Masalih bentuk jamak dari masalah, artinya kemaslahatan, kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian, masalihul mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemadharatan atas mereka. Sedangkan menurut Al-Khawarizmi menyatakan bahwa masalah ialah menjaga tujuan syara dengan jalan menolak mafsadah atau kerusakan atau madarat dari makhluk. Yang kedua adalah kedudukannya sebagai sumber hukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan masalihul mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, jumhur ulama menolaknya sebagai sumber hukum dengan alasan. Yang pertama, bahwa dengan nas-nas dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan umat manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya. Yang kedua, pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Ulama yang menolak masalihul mursalih yaitu Al-Zahiriyah. Yang kedua, ulama yang memperbolehkan
berpegang pada masalihul musalih dengan alasan yaitu satu, kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Yang kedua, para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syar'i. Ulama yang memperbolehkan yaitu Imam Malik. Selanjutnya adalah contoh dari masalihul mursalah. Misalnya membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Masitoh. Pembahasan selanjutnya yakni uruf. Uruf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syarak, Wahbah Zuhaili menyebutkan uruf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan uruf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai mereka secara khusus. B. Macam-macam uruf. Dilihat dari segi sifatnya, uruf dibagi menjadi dua, yakni uruf amali dan uruf qauli. Uruf amali yaitu uruf yang didasarkan kepada praktek atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu. Yang kedua, uruf qauli atau disebut juga uruf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya, kata atau ungkapan al-walad yang berarti untuk menyatakan anak laki-laki. Yang kedua, dilihat dari segi wujudnya, yakni uruf sahih atau uruf baik, uruf yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan, calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari mas kawin. Yang kedua, uruf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan kemadharatan dan menghilangkan kemaslahatan. C. Keujahan uruf. Ulama usul sepakat bahwa uruf yang sahih dapat dijadikan hujah dan sarana dalam menetapkan hukum syarak. Sedangkan uruf yang fasid tidak dapat dijadikan hujah karena mendatangkan kemadharatan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.